Ya, kita masih berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan vaksin Indonesia dan mencapai 1 juta vaksin per hari pada bulan Juni 2021 nanti. Tadi kita mungkin bisa disepakati kita bisa berpegang pada komitmen yang saat ini sudah berlangsung untuk mendatangkan vaksin ke Indonesia untuk mencapai dosis sekitar 400 juta vaksin yang dibutuhkan hingga tahun depan. Dan tadi kita sudah melihat kalau memang ini tidak terpenuhi akan sesuatu yang berbahaya. Nah, jangan sampai kendalanya ini justru pada saat distribusi dan proses vaksinasinya. Pak Haryadi, dari sisi epidemiologis, sebenarnya bahaya apa yang Anda lihat kalau memang justru kendalanya kita alami bukan pada saat penerimaan vaksinnya, tapi pada saat pemberian vaksinnya kepada masyarakat? Ya, karena target yang ingin capai itu kita ingin mendapatkan suatu kelompok yang memiliki tingkat kekebalan yang tinggi. Yang dinamakan kelompok tadi adalah yang 70% tadi. Karena kalau 70% dari populasi itu memiliki kekebalan yang tinggi, yang memadai, maka vaksin itu virus itu tidak memiliki peluang untuk menyerang orang. Tapi kalau tingkat kekebalan yang optimal tadi tidak mencapai sejumlah yang 70% tadi, berarti kita masih memiliki kantong-kantong. Nah, ini yang berbahaya adalah kantong-kantong tadi bisa menjadi tempat menyusupnya virus tadi. Makanya saya ingin menekankan kembali, vaksinasi bukan satu-satunya. Ya. Vaksinasi dan protokol kesehatan itu harus berjalan beriringan. Ya. Dan bahkan mungkin protokol kesehatan harus berlanjut terus setelah dosis kedua dan lain-lain begitu. Betul. Nah, karena kita berpegang pada new normal tadi kan. New normal itu kedepannya kita mungkin memang harus hidup dengan masker. Betul. Kalau keluar rumah, ya. Nah, kalau kita melihat ataupun mendeteksi area-area yang memiliki mungkin penyebaran lebih tinggi, saya ke Prof. Zulis. Apakah memang harus benar-benar strateginya itu ditargetkan daerah-daerah dengan kerawanan penyebaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga vaksinasi pun pasti akan ditekankan atau lebih dipush di daerah-daerah tersebut dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya? Iya, saya kira betul sekali. Jadi tentu saja di tempat-tempat yang risikonya tinggi itu yang menjadi prioritas begitu. Dan saya kira selain vaksinasi ya, mungkin saya ingin menambahkan bahwa 3T itu juga menjadi sangat penting ya, karena tadi sebelum tercapainya herd immunity itu kan, dan itu membutuhkan waktu, maka testing, treating, and tracing itu jangan sampai dilupakan. Jangan sampai karena udah merasa divaksin kemudian agak abai dengan yang 3T itu. Sementara kendala dari 3T itu adalah stigma ya. Kalau misalnya mau dites kemudian dicek positif kan udah takut dikucilkan atau apa, itu yang kemudian harus selalu didorong juga bahwa masyarakat harus berani juga atau mau di tracing. Jadi kadang-kadang kan ada yang menyembunyikan kalau dia ternyata pernah kontak erat begitu ya. Saya kira ini selain vaksinasi ini juga tidak kalah pentingnya gitu untuk ditonjolkan ya. Untuk diikuti juga begitu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, ini berarti kalau kita lihat jumlah penduduk dan juga jumlah kasus, bisa diduga bahwa paling tidak untuk Jawa, Pulau Jawa dan Bali, dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia, otomatis kalau kita ingin mencapai 1 juta vaksinasi per hari, sebagian besar justru akan divaksin di Jawa dan Bali ini, begitu, Prof. Zulis. Dan perbandingannya bagaimana kalau tergantung populasi tadi ya, kepadatan populasi itu pasti akan berkorelasi dengan risiko infeksi kan mestinya. Jadi tentu kan kita sudah melihat juga peta-peta mana yang zona merah dan sebagainya, itu kan sudah dilaporkan juga. Jadi saya kira kita bisa berangkat dari situ. Oke, berarti ini area yang mungkin infrastrukturnya juga sudah lebih baik. Berarti tidak perlu terlalu dikhawatirkan ya Pak Bambang, pada saat vaksinasi ini kita ingin capai rate 1 juta vaksinasi per hari, sebagian besar tetap akan berada di area-area dengan kepadatan tinggi yang otomatis adalah ya sekitar Pulau Jawa, begitu Pak Bambang, yang infrastrukturnya juga lebih bisa, kondisinya lebih baik lagi untuk penyebaran dari vaksin ini. Iya, Mas, walaupun sebetulnya program vaksinasi ini sudah biasa ya di Indonesia, sudah puluhan tahun kita melakukan program, hanya mungkin kan kuantitasnya kan tidak sebesar yang sekarang nih. Belum pernah vaksin 1 juta orang per hari kan? Tetap menurut kami ini harus dilakukan evaluasi dan kesiapan. Tentunya dari Kementerian Kesehatan ini nanti harus melihat kalau memang program 1 juta per hari ditargetkan,
tentu infrastrukturnya juga harus diperiksa kembali lah, dievaluasi kembali. Kalau memang kurang, ya harus disiapkan seperti itu. Nah, Bio Farma sendiri ikut memantau tidak Pak, seperti apa kesiapan infrastruktur tersebut? Karena mungkin yang memegang ini kan Bio Farma nih, vaksin-vaksin yang masuk ke Indonesia, sehingga persyaratan atau kondisi yang dibutuhkan oleh vaksin kan pasti lebih memahami, Pak Bambang. Ya, walaupun sebetulnya di setiap kabupaten kota provinsi sudah ada ya, termasuk kodrumnya mereka juga sudah cukup expert ya, cukup ahli dalam menangani vaksin ini. Tapi kami juga terus melakukan supervisi ya, kalau ada kendala apa, termasuk di kodrumnya kita selalu membantu gitu. Saya kira ini tetap harus dilakukan monitoring, dan ini awal ya, kita kan baru awal nih. Nanti tentu target 1 juta nanti tentu harus dilihat dari pengalaman beberapa bulan saat ini. Kita akan evaluasi kekurangannya. Oke, jadi untuk saat ini kan rate kita sekitar 60.000, kalau saya tidak salah, 60-70.000 vaksinasi per hari. Ini kalau dari Bio Farma, agar bisa terbiasa hingga mencapai 1 juta, memang kita akan melihat pertumbuhan perlahan-lahan, begitu ya Pak Bambang? Apakah ini juga untuk sebagai pelatihan begitu untuk setiap daerah agar mampu menampung kuantitas yang lebih besar secara bertahap? Ya, tentu seperti itu Mas, karena kan tidak mungkin ya kita langsung misalkan ditargetkan 1 juta per hari dalam waktu yang dekat, sementara infrastruktur, kesiapan vaksinator, kemudian pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat, karena kan semua harus dilihat kesiapannya. Seperti sistem manajemen rantai dinginnya, itu kan tidak semua siap. Kemudian fasilitas kesehatan juga kan harus memenuhi syarat sebagai tempat vaksinasi. Jadi ini kan perlu disiapkan. Nanti pasti terus ditambah ya. Saya kira tenaga vaksinator juga terus ditambah, fasilitas kesehatan juga terus ditambah, termasuk kesiapan rantai dinginnya juga terus diperbaiki dan ditambah. Oke, nah Pak Haryadi, memang tidak hanya berupa infrastruktur, kalau tadi memang infrastruktur menjadi penting karena perbedaan berapa derajat saja bisa membuat sebuah vaksin ini tidak lagi efektif. Tapi di sisi lain yang kita ingin hindari juga adalah mungkin kurangnya kapasitas dari vaksinator begitu. Memenuhi kebutuhan vaksinatornya ini sendiri tentu saja menjadi tantangan. Menurut Anda bagaimana Pak Haryadi? Apakah ini sudah matang kita untuk mempersiapkan hal ini kah, atau ini menjadi kekhawatiran juga bagi Anda? Ya, logikanya memang begitu, karena kita harus menjangkau sejumlah orang dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Maka pemberi vaksinnya juga harus meningkat. Dan saya dengar bahwa pemerintah sudah melakukan pelatihan vaksinator dengan jumlah yang cukup banyak, dan itu nanti akan sebagai penjaga gawang untuk bisa mampu memberikan vaksinasi pada target tadi. Yang ingin saya sampaikan, kalau tadi kita berbicara 70% dari penduduk, maka ini harus dijabarkan menjadi 70% dari penduduk di setiap wilayah. Jadi katakanlah di daerah yang mau populasi tinggi di Pulau Jawa ini, misalnya di DKI Jabodetabek, 70% dari Jabodetabek harus tercover. 70% dari Jawa Barat harus tercover. Dengan begitu maka angka 70% nasionalnya akan tercapai. Untuk itu memang betul kita membutuhkan vaksinator yang cukup banyak. Oke, nah kalau begitu memang tidak terlalu dikhawatirkan begitu Pak Haryadi, karena sekali lagi bahwa yang kita khawatirkan adalah vaksin ini sulit mencapai ke daerah-daerah yang memang lebih sulit untuk dicapai begitu, ke daerah-daerah yang infrastrukturnya mungkin belum terlalu baik. Tapi di satu sisi kebutuhan vaksinnya juga tidak terlalu tinggi di daerah-daerah tersebut, begitu Pak Haryadi? Ya, karena seperti yang disampaikan Prof. Tulis tadi, fokus kita adalah di daerah yang dengan padat penduduk, padat mobilitas. Padat penduduk dan padat mobilitasnya harus segera dicapai tingkat kekebalan yang memadai tadi, tanpa melupakan tentunya daerah-daerah lain juga. Tetapi fokus kita adalah di daerah yang memang tingkat kepadatnya tinggi. Karena disitulah terjadi transmisi. Disitulah terjadi transmisi. Maka upaya 3T, 3M itu adalah upaya dalam rangka memutus rantai penularan. Tapi kalau terpaksa misalnya bocor, maka orang-orang ini sudah terlindungi dengan vaksin tadi. Jadi dua upaya tadi akan membendung proses penularan yang terjadi dari virus tadi. Oke, apakah ada catatan mengenai jalur distribusi dan infrastrukturnya, termasuk juga cold chain ini, Pak Haryadi? Kalau untuk cold chain, karena vaksin yang kita pakai ini adalah vaksin yang 2-8 derajat, dan pemerintah sudah punya pengalaman puluhan tahun
menghandle vaksin dengan tuntutan suhu 208 derajat nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kita harus memobilisir vaksin tadi dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Ini yang menjadi tantangan buat kita, dan saya melihatnya adalah justru bagaimana pemerintah mampu menyediakan titik-titik vaksinasi yang cukup banyak sehingga mampu mencapai 1 juta per hari tadi. Ini menjadi suatu tantangan, dan saya tidak berani terlalu optimis karena ini sesuatu yang memang tugas berat buat pemerintah. Oke, Prof. Zulis, ini kan kita sebenarnya dalam meningkatkan vaksinasi ini sambil mempelajari juga, memperbaiki apa yang masih kurang dan mungkin meningkatkan apa yang sudah baik begitu. Sudah ada lebih dari 1 juta yang menerima vaksin ini. Prosesnya juga sudah berbagai cara dan strategi diterapkan untuk tenaga kesehatan, untuk guru, wartawan, dan juga pekerja publik lainnya. Apa yang menurut Anda masih harus diperbaiki dari manajemen ini, mengingat angkanya ini masih bahkan belum 1/10 dari target, yaitu 1 juta per hari. Kita bahkan belum menyentuh 100.000 per hari gitu. Oke, ya saya kira semua sudah disampaikan tadi ya terkait dengan menyiapkan atau meningkatkan kapasitas dari kemampuan untuk distribusi maupun infrastruktur dari distribusi dan penyimpanan. Tapi saya ingin menyoroti juga adalah manajemen KIPI-nya, karena untuk kejadian ikutan pasca imunisasi itu juga kadang-kadang bisa mempengaruhi juga image ya. Jadi kita sudah senang bahwa sebagian besar masyarakat sudah tercerahkan dan tentang kepentingannya vaksin gitu. Mungkin awal-awal masih pada takut dengan keamanan dan sebagainya. Tapi kita masih punya tantangan terhadap, saya kan sering lihat nih di media sosial masih ada yang melaporkan tentang kejadian KIPI yang memang spesial, misalnya kejang atau apa yang kemudian ditonjolkan begitu, yang itu akan menyebabkan masyarakat menjadi takut. Nah, itu sebetulnya kalau segera diatasi dan segera dimitigasi, kemudian segera dijelaskan bahwa tidak semuanya itu kan memang ada hubungannya langsung dengan vaksin, karena mungkin ada ansietas ya atau kecemasan. Nah, semacam itu kalau segera diinformasikan itu juga akan bisa mendorong masyarakat untuk mau divaksin. Jadi di samping tadi masalah infrastruktur, ketersediaan, saya kira secara sosial tadi kecemasan ataupun terkait dengan keamanan itu harus segera ditangani atau dicegah supaya masyarakat tidak khawatir dengan vaksinasi. Oke, jadi jangan sampai vaksinnya sudah tiba, sudah susah, tapi masyarakatnya yang tidak mau divaksinasi karena mendapatkan takut dengan pengalaman yang kemarin begitu kan, ada yang kena ini, kena itu misalnya. Tapi padahal itu kan hanya sangat sedikit sekali jumlahnya, hanya di-expose begitu misalnya. Nah itu yang harus segera di-handle begitu. Tapi itu yang informasinya terutama melalui sosial media justru meledak informasinya begitu ya. Pak Bambang, ini mungkin boleh juga diberitahukan kepada masyarakat. Sebenarnya yang kita dengar juga bahwa dalam pemberian vaksin ini, kita tahu bahwa vaksin ini dibuat dengan waktu yang sangat singkat, relatif sangat singkat dibandingkan dengan vaksin-vaksin lainnya sebelumnya begitu, yang punya waktu bertahun-tahun untuk diuji dan dipelajari. Berarti apa dampak dari vaksin, efek dari vaksin sebenarnya memang masih dalam proses terus dipelajari ya Pak Bambang ya. Tapi memang bisa dipastikan tidak ada dampak ikutan dari vaksin yang berat yang diketahui sampai saat ini. Iya, sebetulnya kan semua vaksin, Mas, obat baru ini kan sudah ada ketentuan regulasinya ya, baik di Badan POM maupun standar internasional di WHO, FDA maupun di Eropa. Jadi memiliki suatu standar yang sama, baik keamanan, efikasi, kualitas. Jadi vaksin yang digunakan di Indonesia, baik nanti Sinovac, dari AstraZeneca, Novavax ini tentu sudah memenuhi regulasi tersebut, memenuhi standar kajian ilmiah, ada uji klinis di sana, ada uji preklinis, kemudian ada dilakukan juga uji kualitas terhadap vaksinnya, termasuk fasilitasnya, Mas. Di Bio Farma ini untuk memproduksi ini harus dilakukan audit dulu oleh Badan POM, harus memenuhi standar yang berlaku, Good Manufacturing Practice atau CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Sehingga betul-betul vaksin yang dihasilkan ini terjamin kualitasnya, terjamin khasiatnya, terjamin keamanannya. Jadi jangan khawatir masyarakat yang saat ini menggunakan vaksin ini pasti keamanannya sudah bisa dilihat. Tapi tentu ini terus dilakukan evaluasi ya setelah penggunaan di masyarakat, itu ada namanya post marketing surveillance. Oke, mungkin pertanyaan terakhir saya ingin mengetahui juga dari Bio Farma perkembangan khususnya untuk vaksin merah putih, karena ini juga sepertinya juga pasti akan menjadi pegangan Indonesia juga ke depannya. Itu seperti apa Pak Bambang?
Ya, sebetulnya vaksin merah putih ini awal ada beberapa dua lembaga yang melakukan riset. Yang pertama IKMEN, kemudian LIPI, dan beberapa perguruan tinggi, ada 5 mungkin ya. Walaupun sebetulnya banyak juga perguruan tinggi di luar 5 ini melakukan penelitian. Ada UI, ITB, UNER, UGM, dan UNPAD ya. Tapi memang yang paling cepat saat ini, jadi memang ini perlu waktu ya Mas ya. Jadi kita harus mendapatkan dulu bibit atau kandidat vaksinnya, entah itu yang sedang dilakukan di IKMEN, di LIPI maupun di perguruan tinggi. Nanti setelah kandidat itu diperoleh, baru diberikan ke Bio Farma untuk dilakukan proses selanjutnya berupa optimasi, uji preklinis, klinis 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, dan berarti ini belum mencapai ke Bio Farma begitu ya? Belum, ya belum. Ini masih ada di masing-masing lembaga riset dan perguruan tinggi. Kita tunggulah, mudah-mudahan cepat ini. Setuju, Pak Bambang. Terima kasih banyak Pak Bambang Herianto dari juru bicara vaksinasi dari Bio Farma, Pak Haryadi Wibisono juga epidemiolog sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini, dan juga Prof. Zulis Aikawati, Guru Besar Farmasi di UGM. Terima kasih Bapak Ibu juga sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Mas Timothy. Sehat terus Pak Bambang, Pak Haryadi, dan juga Prof. Zulis.